Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 yaitu praktik coaching. Saya sendiri Aswarini sebagai observer 1, kemudian Bu Ina Rosaria sebagai observer 2, dan Bapak Sakban Kori nantinya akan menjadi coach dan Bapak Imam Widadi menjadi coach ya sebagai coach. Demikian mungkin perkenalan kita untuk presentasi percakapan coaching ini. Kita lanjut saja ya Pak ya. Kita langsung lanjut ke coachnya Pak Sakban. Iya Bu. Bagaimana Pak Sakban? Apa kabarnya Pak Sakban? Alhamdulillah sehat. Oh ya sehat ya Pak. Bapak akan melaksanakan percakapan coaching ya dengan coachnya. Iya Bu. Ya. Sebelum Bapak melaksanakan percakapan coaching, ada beberapa yang saya perlu tanyakan ya Pak ya. Ya. Nanti pada saat Bapak melaksanakan percakapan coaching ini, kira-kira ada tidak kriteria penilaian yang akan Bapak terapkan pada percakapan tersebut? Mungkin nanti saya pada praktik coaching yang akan saya laksanakan, ada kriteria penilaian yang akan saya lakukan dengan menggunakan alur tirta, di mana di sana alur tirta ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Yang mana itu merupakan praktik coaching yang menurut saya sesuai dengan konsep coaching yang akan saya programkan pada nantinya, Bu. Mungkin itu saja. Ya, Pak. Oh ya Pak, baik Pak. Berarti pada saat percakapan coaching nanti Bapak akan menerapkan alur tirta ya Pak ya? Oh ya Pak. Untuk selanjutnya, untuk observer 2 silakan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Sakban sebagai coach pada bagaimana pelaksanaannya nanti pada saat percakapan coaching. Silakan Bu Ina. Terima kasih Bu Aswarini. Selamat siang menjelang sore Pak Sakban. Selamat siang menjelang sore Bu Ina. Baik, gimana kabarnya hari ini, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Sakban, langsung ke pertanyaan dari saya sedikit, ingin mengkonfirmasi ke Pak Sakban tadi sudah akan melakukan coaching dengan menggunakan tahapan alur tirta ya Pak ya? Betul Ibu. Ya, jadi nanti saat melakukan coaching, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini kompetensi yang mana nih Pak? Pada proses pelaksanaan yang coaching yang akan saya laksanakan, yang akan kami laksanakan pada nantinya adalah di mana tadi saya sudah menggunakan alur tirta dan kemudian nanti saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana di situ saya akan menggali informasi tentang permasalahan yang ada pada coachee atau klien saya sehingga memunculkan solusi. Kemudian dia bisa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara sendiri gitu nanti. Kurang lebih seperti itu Bu. Baik Pak Sakban. Kemudian dari kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Pasti ada indikator ketercapaiannya nih. Ketercapaian dari pertanyaan yang berbobot itu seperti apa nih Pak? Indikator kompetensinya. Pak Diri nanti saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan dari klien saya, di mana klien saya nanti akan saya tanyakan, akan saya tanya dengan klien saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan menggali kemampuan atau kompetensi yang ada pada dirinya, sehingga permasalahan yang muncul pada dirinya itu dapat ditemukan solusinya dengan coachingnya tersendiri atau klien saya sendiri, sehingga menurut saya nanti indikator yang saya akan gunakan atau saya ingin capai di sana adalah di situ adalah
menggunakan kata kunci dengan menggunakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kurang lebih seperti itu, Bu Ina. Terima kasih Pak Syaban, sangat puas sekali saya dengan jawaban-jawaban dari Pak Syaban. Kalau begitu boleh dipanggil Pak, ini kliennya atas nama Pak Imam ya Pak ya? Siap, Bu. Baik, Pak Imam. Ya, gimana Pak Syaban? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Selamat siang menjelang sore Pak Imam. Siang menjelang sore juga Pak Syaban. Imam, nih kita mau ngobrol-ngobrol nih, mungkin enggak mas sekitar 10 sampai 15 menit yang ke depan. Dari obrolan kita ini, kira-kira apa yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan Pak Imam? Iya, seperti ini Pak, lanjutan pertemuan kemarin ini Pak ya, kan kita kan mau ngobrolin hasil saya pas ngajar menggunakan berdiferensiasi di kelas dengan mengundang teman saya sejawat untuk mengobservasi. Ya. Nah, saya akan cerita tentang itu tadi Pak. Saya ke kelas menggunakan berdiferensiasi dengan diobservasi dengan teman saya Pak, seperti itu Pak. Oh iya, kegiatannya itu Pak Imam sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan meminta sejawat untuk menjadi observernya di kelas gitu Pak ya. Itu udah dilaksanakan? Pak, sudah. Tapi ternyata kayak gini Pak. Bisa lanjutkan saya cerita Pak ya? Oh iya, silakan Pak Imam. Jadi setelah itu saya laksanakan, ya ternyata malah kayak gini, muncul teman saya yang mengobservasi saya ini, ya yang mengobservasi saya ini malah penilaiannya bagus nih Pak. Bagus Pak Imam, ternyata kalau mengajar pakai diferensiasi tadi Pak. Malah saya tertarik nih, mungkin nanti saya ngajak teman-teman juga untuk belajar seperti yang Bapak lakukan nih, seperti itu Pak. Nah, jadi sekarang malah muncul masalah baru nih. Artinya saya kan harus bisa mengajarkan nih ya, bisa mengajarkan seperti apa itu berdiferensiasi kan, seperti itu. Atau kalau bahasa kita nih Pak ya di guru penggerak ini kan sebagai ini ya, coach ya, teman sejawat seperti itu Pak. Iya. Kira-kira seperti itu Pak. Oh gitu. Oh jadi masalah begini Pak Imam. Yang tadinya Pak Imam minta kawannya untuk mengobservasi Pak Imam ketika pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan di dalam kelas, ternyata servernya sendiri juga belum memahami pembelajaran berdiferensiasi itu dan malah sebagai coach bagi mereka untuk mengajari pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nantinya gitu. Betul Pak. Oh iya betul. Jadi gini Pak Imam. Tadi sudah menyampaikan tuh permasalahannya Pak Imam seperti itu, bahwa nanti Pak Imam sebagai guru lain yang tadinya mestinya Pak Imam yang mau diobserver, malah kawannya mau minta belajar juga ya. Nah dari obrolan kita ini kira-kira apa yang akan kita dapatkan percakapan kita ini Pak? Iya. Nah, jadi dengan adanya keinginan teman saya tadi yang akan saya akan dijadikan coach-nya ini ya untuk mengajari pembelajaran berdiferensiasi tadi. Akhirnya saya punya keinginan nanti kan berarti saya harus mempersiapkan diri saya kan gitu, harus bagaimana saya bisa nanti mengajarkan dengan baik, menularkan ilmu yang saya dapat dengan baik kan, seperti itu Pak. Begitu ya Pak ya. Bapak harus banyak mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana supaya pembelajaran berdiferensiasi itu ketika Bapak mengajarkan atau menularkan ke dengan rekan sejawatnya dapat terlaksana dengan baik gitu ya Pak ya. Betul Pak. Untuk mencapai semua itu kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan untuk jadi coach bagi guru lain di sekolah Bapak? Yang rencana saya nih Pak ya, rencana saya yang pertama tentunya belajar kembali nih materi-materi berdiferensiasi itu seperti apa kan gitu. Terus yang kedua juga harus mempersiapkan juga misalnya nanti ada
itu karena saya tidak mungkin belum terlalu mampu di berdimensi, akhirnya saya nanti punya rencana juga akan melibatkan nih, berkolaborasi dengan guru penggerak yang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ini, Pak. Oh gitu ya. Nah, Jadi Pak Imam akan berkolaborasi dengan guru yang sudah guru penggerak ya Pak Imam. Pak Imam masih calon guru penggerak ya? iya, siapa tahu kan nanti yang guru penggerak yang sudah nih saya ini udah lebih mampu kan gitu, Pak. Mendampingi kan lebih pede kan gitu, Pak. Betul. Jadi mereka punya mungkin lebih sambil kita bertukar pikiran atau sharing mengisi ya Pak ya. Ya betul. Jadi Pak Imam, tadi Pak Imam rencananya mau berkomunikasi atau berkolaborasi dengan CGP yang guru penggerak yang sudah melaksanakan program guru penggerak di lingkungan Pak Imam. Nah kira-kira nanti pelaksanaan menjadi coach bagi guru lain bentuknya seperti apa Pak Imam? Direncanakan nih Pak ya, rencananya bentuknya nanti seperti workshop atau IHT lah Pak. Jadi dengan harapannya dengan workshop dengan IHT mungkin dengan itu materinya lebih tersampaikan seperti itu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi supaya nanti pembelajarannya atau Bapak mudah untuk mengumpulkan atau melaksanakan kegiatan praktek coaching, bukan praktek coaching, maksud saya jadi sebagai guru lain, Bapak nanti akan mengadakan IHT atau workshop di sekolah Bapak dengan berkolaborasi dengan guru penggerak nantinya ya Pak ya, rencana seperti itu. Iya. Nah, kira-kira Pak Imam, pertanyaan lagi dari saya nih, ukuran keberhasilan atau idealnya pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Pak Imam itu seperti apa Pak Imam? Jadi tentunya yang setelah saya sampaikan harapannya teman-teman saya juga nanti bisa mempraktekkan cara membuat RPP-nya kan gitu Pak ya, RPP-nya, terus langkah-langkahnya, terus muatan di pembelajarannya kan di situ harus, kalau perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya kan di situ ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produknya kan seperti itu. Paling enggak mereka sudah tahu itu Pak, kandung muatan diferensiasinya seperti apa gitu Pak. Gitu ya. Jadi ketika mereka apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu sudah merupakan suatu idealnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak ya, artinya bisa diterapkan di sekolah gitu ya. Oke. Dalam kegiatan nanti kan Imam akan melaksanakan atau membuat suatu komunitas praktisi di mana di situ Bapak mungkin akan mengundang kawan-kawannya untuk melaksanakan IHT atau nanti workshop di sekolah Bapak. Nah, kira-kira dalam kegiatan itu siapa yang dapat membantu Pak Imam dalam proses IHT atau workshop pada nantinya? Ya tentunya yang dapat membantu nanti karena ini melibatkan sekolah juga, saya izin juga kepala sekolah, terus pakai kurikulum, terus yang tidak kalah pentingnya juga teman yang dari guru penggerak tadi Pak, yang untuk mendampingi saya nanti pas penyampaian materi di workshop atau di HT nanti Pak. Oh gitu ya. Nanti minta bantu atau orang yang akan dilibatkan di situ ada salah satunya adalah kepala sekolah, sejawat, kemudian guru yang ada di situ ya Pak ya. Ya betul Pak. Bukan Bapak yang akan diminta keterlibatannya di dalam kegiatan workshop atau IHT pada nantinya. Oke Pak Imam, tadi kan ada tiga pilihan tuh, bukan pilihan, step-step yang akan dilakukan itu. Nah kira-kira dalam waktu dekat ini Bapak akan berkomunikasi atau meminta bantuan siapa lebih dahulu Pak kira-kira? Nah jadi dari tahapan-tahapan tadi yang jelas saya yang pertama kan harus minta izin dulu nih Pak, waktunya kapan kan gitu. Berarti
saya harus koordinasi dulu, izin dulu dengan kepala sekolah, nanti ditindaklanjuti oleh siapa namanya, oleh wakil kurikulum, terus kita komunikasikan ke teman sejawat kapan nih kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Nah, Pak Imam, tadi Pak Imam sudah terwujud semua. Apabila sudah terwujud semua kegiatan tahapan daripada orang-orang yang akan mendukung atau membantu Bapak dalam kegiatan workshop atau HAT nantinya. Saya kira ini kapan Pak kegiatannya akan dilakukan? Ya, jadi untuk koordinasi tadi saya rencanakan ini karena posisi libur nih Pak, sampai hari Senin ya. Nanti koordinasi kita mulai Senin sampai Selasa ini Pak. Senin Selasa, nanti pelaksanaannya kalau memungkinkan ya hari Sabtu lah Pak. Sabtu ya. Nah, itu pekan depan Pak ya? Iya betul Pak. Jadi koordinasinya di hari Senin sama Selasa nih. Nanti kita jadwal untuk HT-nya kira-kira di hari Sabtu Pak, minggu depan Pak. Jadi jam santai lah, jam nggak terlalu jam. Oke, mungkin semoga dapat terwujud tuh Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong Pak, ini pada sesi obrolan kita ini, apa yang Pak Imam rasakan ini? Jadi yang pertama saya rasakan, harapan pertama pas kita pertemuan pertama itu Pak ya, kan hanya sebatas nanti siswa saya di kelas saya bisa menerapkan koordinasi gimana nanti siswa antusias kan seperti itu dengan melibatkan guru yang jadi observasi saya kan. Ternyata setelah itu malah naik yang mengobservasi saya nih, teman saya ini malah pengen juga belajar kan seperti itu. Nah di situ juga akhirnya membawa beban nih, beban terus saya resah, waduh bisa enggak kan seperti itu. Tapi ternyata setelah kita dengan Pak Saban ngobrol seperti ini, muncul nih, wah saya harus, berarti kan dengan obrolan ini saya ketemu, oh saya harus seperti ini dengan langkah tadi koordinasi, terus ngajak teman-teman yang sudah jadi guru penggerak, yang sudah mungkin udah pintar di berdiskusi kan gitu, akhirnya malah sudah ketemu sendiri kan gitu Pak. Nah ini Pak Imam mungkin karena waktu kita nggak terlalu banyak, Insya Allah apa yang Pak Imam ingin rencanakan dapat terwujud dengan baik minggu depan. Jadi saya harapkan nanti Pak Imam dapat berkoordinasi juga tentang hasil yang Bapak laksanakan pada kegiatan workshop atau IHT pada pekan depan. Jadi harapannya pada ini semoga berhasil Pak Imam. Siap Pak, ya. Akan aja Pak. Terima kasih Pak Imam sudah bisa berkoordinasi atau ngobrol sama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Saban atas obrolannya. Oh iya, selesai ya Pak Saban percakapan coachingnya ya. Wah, selesai sekali Pak, keren. Ya, jadi saya melihat sebagai observer saya melihat bahwa komunikasi antara Pak Saban sebagai coach dengan Pak Imam sebagai coach itu sudah menunjukkan sebagai mitra ya, sudah seperti mitra. Kemudian antara coach dan coachnya dengan pembicaraan yang rileks, yang santai, namun kelihatannya pasti nih Pak, ya. Sehingga Pak Imam bisa menemukan solusinya dengan pembicaraan yang santai tersebut kan gitu Pak ya. Pak, pada kesempatan ini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ini dengan Pak Saban ini Pak ya. Bapak kan tadi sudah melaksanakan percakapan coaching ya Pak ya. Kira-kira Pak indikator ukuran keberhasilan yang solusi yang sudah didapat atau yang sudah diraih dari percakapan tadi itu seperti apa Pak? Pada proses coaching yang sudah kami laksanakan pada tadi ya, itu ketika saya indikator yang saya gunakan pada tahapan awal yang saya tadi kemukakan, alhamdulillah tercapai dengan baik menurut saya. Karena pada proses coaching yang saya lakukan adalah
saya menggunakan alur tirta, di mana di situ saya pertama menyampaikan tentang tujuan daripada percakapan. Kemudian tadi saya sudah mengidentifikasi tentang permasalahan Pak Imam yang tadinya Pak Imam mau ke dalam kelas mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi di kelas, ternyata temannya sendiri yang tidak tahu, belum memahami pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, sehingga menurut saya itu sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan Pak Imam. Kemudian rencana aksinya terkait bagaimana Pak Imam akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi yang di mana tadi Pak Imam sudah ingin melaksanakan kegiatan workshop atau in-house training di sekolah terkait dia diminta sebagai coach bagi guru lain, sehingga nanti Pak Imam akan membuat community praktisi di sekolah. Kemudian mengenai tanggung jawab tadi Pak Imam sudah saya sudah menanyakan tentang komitmen, kapan pelaksanaan dilakukan, siapa saja yang terlibat di sana. Alhamdulillah Pak Imam tadi sudah menjawab dengan baik sekali. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pada pekan depan, tepatnya hari Sabtu, mungkin pada hari Senin dan Selasa beliau akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawatnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Aswarini. Hebat, good Pak ya, keren sekali Pak. Jadi Bapak sebagai coach itu sudah tentunya sudah bisa mengidentifikasi solusi yang sudah didapat tentunya Pak ya, sehingga coach Bapak sudah bisa mengatasi masalahnya tadi gayung bersambut ya Pak ya. Itu bagus sekali menurut saya Pak. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk observer 2 ini Bu Ina, silakan Bu, siapa apa yang ingin disampaikan lagi kepada coachnya Pak Saban. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Aswarini, kemudian Pak Syakban Qori, dan juga Pak Imam Widadi ya. Sebelumnya saya mau mengapresiasi terlebih dahulu tentang mengenai coaching yang sudah ditampilkan oleh Pak Syakban dan juga Pak Imam, di mana saya melihat bahwa Pak Syakban sudah melakukan coach yang sesuai dengan alur tirta seperti tadi sudah dijabarkan oleh Pak Syakban sendiri. Kemudian kalau tadi coaching yang pertama Bapak mengembangkan kompetensi, yaitu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul. Betul. Jika nanti ada kesempatan untuk coaching ke depan, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi nih selain kompetensi pertanyaan yang berbobot? Adakah kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Pada coaching yang tadi sudah saya sampaikan adalah saya mengembangkan potensi yaitu pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah tadi saya pada waktu pelaksanaan coaching menurut saya itu sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja dengan Pak Imam dapat bercakap dengan saling bersaut sehingga Pak Imam dapat menemukan solusi atas permasalahan saya, sehingga menurut saya pertanyaan berbobot yang saya maksudkan tercapai. Kemudian apabila saya diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik coaching berikutnya, jika saya sebagai coach, saya akan potensi yang saya akan kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif. Di mana menurut saya pendengar yang aktif itu ketika kita mendengarkan klien kita atau permasalahan-permasalahan yang ada pada klien kita, mudah-mudahan kita dapat mencerna permasalahan sehingga kita dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali kompetensi-kompetensi yang ada pada klien atau coach kita sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu Ina. Baik. Terima kasih atas jawabannya untuk Pak Syakban. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Aswarini? Saya kira cukup Bu ya untuk percakapan coaching antara Pak Saban dengan Pak Imam. Itu baik saja ya Pak Saban dengan Pak Imam, percakapan coaching Bapak berdua hari ini cukup menurut saya cukup baik gitu ya, sudah tercapai keinginan, sudah tercapai solusi yang baik. Itu saja yang kita pentingkan dari percakapan coaching tersebut. Yang penting alurnya nyambung gitu Pak ya. Mungkin itu saja Bu Ina ya dari kita, dari observer kita.
kami berdua mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan ya Pak ya dari pertanyaan-pertanyaan kita, dari jumpa kita itu. Jadi saya akhiri percakapan coaching kita sebagai observer 1, saya dan Bu Ina mengakhiri kegiatan ini Pak dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.